Malam harinya, ketika Dodi sedang menceritakan keanehan ibunya, yang tidak seperti biasa, tiba-tiba suara pintu diketuk dari luar membuat Dodi ketakutan. Sekar dan Dodi pun mendekati pintu dan membukanya, ternyata ibunya baru pulang, ibunya mencium Dodi lalu masuk ke dalam kamar. Pemilik warung itu pun kecapean dan tidur, namun tidak lama kemudian, pemilik warung itu seperti yang sedang kena rep-repan, dia terlihat gelisah, dan tubuhnya pun seperti ada yang mengangkat, beberapa menit kemudian dia pun terbangun. Tiba-tiba saja terdengar suara gamelan dari radio yang ada di atas lemari, pemilik warung itu pun bangkit dan mematikan radionya, tapi seketika lampu di kamar itu pun mati, suasana menjadi temaram. Ketika pemilik warung itu sedang ketakutan, tiba-tiba pintu lemari secara perlahan terbuka dan dari lemari itu keluar makhluk yang sangat mengerikan. Dan secara tiba-tiba tubuh pemilik warung itu pun melayang, dia terus memegang lehernya yang berasa seperti tercekik. Ketika dia sedang menahan cekikan itu, dia pun seakan dilempar ke langit-langit dengan kerasnya lalu dibanting ke lantai. Tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi. Pagi harinya setelah selesai mengurus pembayaran sekolah kedua anaknya yang menunggak, dia berniat minta waktu untuk menunda pembayaran tersebut, namun ternyata semua pembayaran itu sudah dilunasi oleh anaknya Dani. Setelah itu dia berniat untuk pergi ke warung, tiba-tiba saja datang seorang perempuan yang menanyakan, kenapa warung ibu selalu tutup? Pemilik warung itu pun bingung, karena selama ini warungnya tidak pernah tutup. Masih dalam kebingungan, pemilik warung itu pun mendatangi warungnya, dia melihat warungnya begitu kotor dan menjijikan, namun dia melihat di dalam begitu ramai pengunjung, tapi dia lihat semua pengunjung itu bukanlah manusia biasa, mereka makhluk-makhluk aneh yang dengan sangat rakus menikmati hidangan warungnya. Si Bibi terlihat sedang sibuk melayani pembeli, sambil terus warawiri ke sana kemari membawakan pesanan-pesanan mereka. Hingga akhirnya si Bibi pun memamerkan uang hasil jualannya hari itu. Alhamdulillah. Apa yang terjadi itu gak masuk di akal, Bu. Karena dia merasa semua kejadian sudah di luar nalar, dia pun mengajak si Bibi untuk pergi ke rumah seorang dukun. Sesampainya di rumah sang dukun, dia menceritakan semua kejadian yang terjadi di warungnya itu sampai warungnya hampir bangkrut. Si dukun itu pun langsung melakukan ritualnya, namun tiba-tiba, di pemilik warung kerasukan, dia melotot dan menyeringai ke arah dukun tersebut, dan adu kekuatan pun terjadi, yang mengakibatkan si dukun terluka dan akhirnya dukun itu pun mengusir mereka berdua. Keluarkan apa yang ada di dalam tubuh kamu, sebelum terlambat. Pergi dari sini. Pemilik warung itu mau tidak mau akhirnya mendatangi rumah Mak Ambar, yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Mak Ambar adalah seorang dukun tua yang dulu memandikannya dengan air kembang dan juga melakukan ritual penglarisan. Rumah itu terlihat sangat sepi, namun ketika pemilik warung itu memandang ke arah rumah, dia seakan melihat ada seorang wanita yang sedang mengintip dari jendela. Pemilik warung itu pun mendekati rumah itu. Setelah permisi beberapa kali namun tak ada juga jawaban, dia pun bermaksud pergi. Namun secara tiba-tiba pintu rumah itu berbunyi dan terbuka lebar. Pemilik warung itu pun, memandang ke arah pintu dia pun menghampiri dan dengan langkah perlahan dia pun masuk ke dalam rumah tersebut. Keadaan di dalam rumah tetap sepi, seperti sudah tidak ada lagi kehidupan, namun tiba-tiba dia mendengar suara gerakan dari belakang. Dari balik tirai pintu terlihat sesosok wanita berjalan mendekati pemilik warung itu, dia pun menoleh ke belakang dengan perlahan, dan dia pun menjerit sekencang-kencangnya.